Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan menginstal Debian 10 pada VirtualBox. Oke, langsung kita buka VirtualBox. Nah, nanti akan saya install pada aplikasi virtual machine, yaitu namanya VirtualBox. Oke, untuk itu terlebih dahulu kita download aplikasinya. Kita download dulu OS Debian 10. Coba masukkan download. Oke, nanti bisa diketikkan download Debian 10. Di sini akan muncul websitenya, yaitu di debian.org/cd/http/ftp. Oke, ini ada official CD or DVD. Supaya gampang, jadi yang di-download adalah DVD-nya. Oke, langsung kita masuk. Nah, di sini ada 3 DVD ya, DVD 1, DVD 2, DVD 3. Oke, jika ingin jika ingin menginstal, maka yang di-download hanya dvd1.iso. Oke, kebetulan sudah saya download OS Debian 10 DVD 1. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini sudah ada Debian 10.8.0 AMD 64 DVD 1. Jadi ini OS Debian versi 64 bit. Oke, sekarang kita install pada VirtualBox. Oke, untuk menginstalnya, karena kita buat yang baru, kita klik new. Oke, kemudian name-nya, ketikkan namanya di sini Debian 10. Oke, kemudian tempat foldernya, yaitu tempat kita menginstal Debian 10. Oke, saya buat di folder virtual. Oke, saya buat di sini aja, virtual 2. Maka di sini kita buat folder baru namanya Debian 10. Oke, select folder. Jadi nanti virtual machine-nya akan tersimpan di drive E virtual 2 new folder. Oke, new folder. Saya buat Debian 10. Oke, next. Ini adalah ukuran RAM. Jadi saya buat 2 GB 2048 MB. Oke, kemudian next. Untuk harddisknya dipilih adalah create virtual hard disk now, kemudian create. Untuk formatnya saya buat PSD. Next. Storage on physical hard disk dibuat dynamically, jadi dia akan menyesuaikan jumlah file-file yang ada pada instalan virtualnya. Jadi dia dialokasikan secara dinamis. Oke, jadi tidak memakan seluruh kapasitas hard disk yang disediakan untuk VirtualBox. Oke, kemudian next. Nah, untuk file allocation size-nya di sini saya buat 20 GB. Oke. Kemudian create. Nah, tempatnya sudah kita sediakan, namanya Debian 10. Coba untuk settingannya, bagian networknya saya buat bridge adapter.
Oke, supaya bisa langsung terhubung ke jaringan. Kemudian oke. Sekarang kita jalankan, klik start. Oke, jadi kita sekarang sudah masuk ke tahapan proses instalasi. Pilih startup disk. Di sini kita diminta untuk memilih OS yang akan kita install, yaitu Debian 10. Maka arahkan ke file yang sudah di-download ya. Arahkan ke file ISO. Caranya dengan meng-add tambah. Oke, kemudian masuk ke OS yang sudah di-download. Oke, masuk OS Linux, kemudian Debian 10 DPD1. Oke, kemudian open, kemudian choose, kemudian klik start. Oke, sekarang kita akan menginstal. Oke, di sini install grafik, kemudian ada install, ada advanced option. Jadi saya pilih install grafik install. Oke, kemudian enter. Untuk bahasa Indonesia ya, saya di sini pilih bahasa Inggris. Jika ingin bahasa Indonesia juga ada, pilih bahasa Indonesia juga boleh. Oke, tapi saya biasanya menggunakan yang bahasa Inggris. Continue. Country, kita tinggal di Indonesia, pilih other. Oke, kemudian Asia, kemudian pilih Indonesia. Oke, kemudian dia configure locate-nya langsung terpilih di sini US, klik continue saja. Oke, untuk keyboard American English, continue. Oke, dia akan meloading installer dari CD atau dari DVD atau dari file ISO nya. Oke, kita tunggu. Oke, jadi dia masih loading. Oke, jadi distro Debian ini termasuk distro tertua dari OS Linux. Oke, banyak OS Linux yang dikembangkan dari Debian. Misalnya yang populer sekarang adalah Ubuntu. Oke, hostname-nya saya buat IT Newbie. Oke, jadi untuk hostname-nya bebas, terserah. Tapi saya buat di sini IT Newbie, kemudian continue. Domain name-nya belum ada, langsung continue. Kemudian dia akan konfigurasi user dan password. Oke, untuk password root-nya saya tetap buat IT Newbie. Oke, nanti disesuaikan, jangan sempat lupa, kalau bisa dicatat. Oke, kemudian re-enter passwordnya sama ya, untuk root password, kemudian re-enter password sama. Continue. Full name-nya oke, IT Newbie, kemudian continue. Oke, username-nya
Rizwan, continue. Kemudian passwordnya passwordnya 123456 123456. Untuk passwordnya adalah 123456, jadi sama saja di sini. Kemudian continue. Sekarang dia setting waktu, jadi saya berada di Sumatera, jadi pilihannya adalah waktu Indonesia Barat. Kemudian continue. Nah, sekarang kita akan melakukan partisi. Untuk pemula bisa langsung menggunakan use enter disk. Untuk yang sudah mahir atau sudah profesional bisa dilakukan secara manual. Supaya gampang saya buat use enter disk. Jadi semua hard disk digunakan, jadi tanpa melakukan partisi, langsung dipartisi oleh sistem. Kemudian continue. Ini tadi yang sudah dialokasikan dari virtual box. Klik continue. Kemudian nanti bisa dibuat pilihan, bisa all file in one partition, jadi ini direkomendasikan untuk user baru. Bisa juga dibuat partisi home, atau bisa dibuat partisi home par temp partition, TMP partition. Karena masih pemula, jadi dibuat satu partisi. Kemudian continue. Nanti ada partisi root, kemudian partisi swap. Continue. Yes, continue. Sekarang melakukan pemformatan partisi. Selanjutnya installing the base system. Sekarang sudah hampir selesai proses installing the base system. Sudah selesai. Sekarang masuk ke sini, configure the page manager. If you wish to scan another CD or DVD, please insert now. Karena tidak memiliki CD atau DVD lagi, karena yang saya download adalah DVD 1, maka saya pilih no. Kemudian continue. Network mirror can be used. Pilih no. Continue. Sekarang mengkonfigurasi APT. Kemudian sekarang menginstal aplikasi. Kita tunggu lagi. Participate in the page survey, no. Jadi nggak usah kita ikuti survei karena kita belum tersambung ke internet. Untuk mengikuti survei harus terhubung ke internet. Kemudian pilih no, continue. Sekarang masih proses install software. Nanti bisa kita pilih aplikasi-aplikasi yang akan diinstal atau
choose software to install. Oke, saya pilih defaultnya saja. Saya tambahkan juga SSH server. Oke, continue. Ada sekitar 1366 file yang akan dilakukan untuk menginstal aplikasi atau software. Oke, sekitar 22 menit lagi. Oke, baik. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya proses instalasi software selesai dilakukan. Oke, jadi software atau aplikasi default dari Debian sudah terinstall. Sekarang proses instalasi grup bootloader pada Debian. Oke, di sini pilih yes. Oke, kemudian continue. Kemudian untuk grup bootloader on hard disk kita pilih dev SDA. Oke, kemudian continue. Proses instalasi grup bootloader sedang berjalan. Oke, proses instalasinya hampir selesai. Sekarang sudah finishing. Kemudian continue. Oke. Kemudian dia akan melakukan reboot. Sekarang dihidupkan kembali. Jangan lupa device-nya pastikan Debian 10-nya tidak ada tanda checklist. Oke, ini checklistnya dihilangkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke desktop dari Debian 10. Kita akan coba lihat kira-kira tampilannya seperti apa. Sekarang masih proses booting untuk masuk ke OS Debian 10. Oke. Kita lihat tampilan dari Debian 10. Oke, harus sabar menunggu. Mudah-mudahan proses instalasinya berhasil. Oke, ini sudah tampil. Untuk usernya di sini adalah IT Newbie. Masukkan passwordnya. Oke, kemudian sign in. Oke, sekarang masukkan password 123456. 123456. Oke, jadi passwordnya bukan IT Newbie, tapi passwordnya adalah 123456. Oke, ini adalah tampilan dari Debian 10. Coba kita review sebentar. Oke, ini sudah terhubung ke jaringan. Coba kita tes menggunakan internet. Untuk browsernya adalah Firefox. Oke. Kemudian
aplikasinya sudah cukup banyak. Kayak ada dokumen viewer, kemudian LibreOffice, kayak ini ada LibreOffice, dan apalagi tools, kemudian sedikit game dan videos, Weather dan lain-lain. Oke, itulah sedikit tentang aplikasi yang ada pada Debian 10. Oke, ini browsernya. Coba kita buka google.com. Karena kita buat pengaturannya apa ya? Tadi kita buat pengaturan networknya adalah bridge adapter, karena defaultnya adalah NAT, maka Debian bisa langsung connect ke internet. Oke, demikianlah cara instalasi OS Linux Debian 10 pada VirtualBox. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.